Selamat pagi, siang, dan malam Pak Imam dan teman-teman semua. Hari ini kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya, Tisha Putri Nadifa, lalu ada Mbak Mawada, dan juga Salsabila akan mempresentasikan materi social marketing minggu ini, yaitu step 7, mengenai product, price, place, dan promotion. Kita akan mengawali dengan produk platform, di mana kita bisa membuat produk platform di social marketing. Nah, menurut di buku ini, produk merupakan komponen yang paling penting dalam marketing mix. Dan hal ini juga dapat diaplikasikan dalam konteks social marketing, di mana produk elemen yang penting yang kita perlu perhatikan adalah yang pertama, benefit apa yang audiens kita dapatkan ketika mereka melakukan desired behavior. Lalu yang kedua adalah goods dan services yang kita promosikan ke audiens, dan yang terakhir ada additional product elements yang kita sediakan untuk audiens ketika mereka untuk mendampingi mereka ketika mereka melakukan the desired behavior. Nah, produk itu dinyatakan ada 3 tipe gitu. Yang pertama ada core product, ada actual product, dan yang terakhir ada augmented product. Kita mulai dari core product dulu. Nah, core product ini adalah benefit yang audiens kita inginkan dan mereka expect ketika mereka melakukan behavior yang kita inginkan. Nah, benefit ini harus kita perhatikan bahwa benefit ini tuh bukan benefit bagi organisasi kita atau agensi kita, tapi benefit ini merupakan benefit dari sisi si audiensnya yang melakukan behavior tersebut. Nah, hal ini itu include benefit dari desired behavior, tapi juga ada perceived cost dari si competing behaviors yang desired behavior ini tuh bisa bantu si priority audience untuk avoid gitu. Contohnya ada kasus misalnya smoking with teens. Nah, dalam research dinyatakan bahwa perceived cost of smoking itu menjadi lebih menyeramkan gitu dan juga lebih concerning daripada benefits dari tidak merokok. Misalnya benefit dari tidak merokok jadi lebih sehat atau lebih bugar, tapi ternyata perceived cost seperti kayak misalnya apa namanya dampak-dampak buruk dari merokok itu ternyata lebih impactful dalam kasus smoking with teens. Maka dari itu core product dari kasus ini adalah by not smoking, you don't risk addiction. Gitu. Jadi lebih difokuskan pada si perceived cost-nya. Lalu yang kedua, layer yang kedua ada the actual product itself. Nah, ini tuh ada specific tangible goods or service yang kita mau audience kita untuk lakukan, konsum, atau berpartisipasi, atau gunakan gitu. Nah, contohnya itu ada di Sri Lanka, di mana kasus di Sri Lanka itu banyak masyarakat yang mengkonsumsi gula secara berlebih. Nah, akhirnya dibuat sebuah F-Pun. F-Pun ini seperti sendok tapi berbentuk dengan garpu, di mana produk ini didesain untuk membuat konsumen atau penggunanya itu menjadi lebih mudah gitu ketika mereka ingin mengurangi konsumsi gula mereka. Nah, hal ini tuh dinyatakan berhasil dan banyak sekali restoran-restoran di Sri Lanka akhirnya menggunakan F-Pun ini dalam upaya mengurangi konsumsi gula dari si konsumennya. Gitu. Nah, layer yang terakhir ada augmented product. Ini tuh lebih ke additional product elements yang kita bisa provide along with the actual product. Sebenarnya kalau misalnya berdasarkan di buku itu augmented product itu dinyatakan tidak selalu necessary, tapi bisa dilakukan untuk provide more encouragement atau remove barriers dan juga dalam tujuan dengan sustain behavior. Nah, contohnya di sini adalah ada organisasi bernama Walk Boston, di mana misinya itu adalah membuat safe walking environments yang membangun viral communities. Nah, Walk Boston ini membuat sebuah produk, yaitu sebuah maps dengan fitur-fitur yang membantu mendorong behavior ini gitu, di mana fitur-fiturnya termasuk ada 5-minute walking increments, lalu ada plan routes, pembuatan plan routes to work, meeting or lunch, dan juga memberikan estimasi kepada penggunanya seberapa lama perjalanan mereka. Lalu mereka juga menginclude fitur seperti
ada tempat-tempat yang cocok untuk dijadikan tempat untuk melakukan perjalanan yang easy to navigate dan juga convenient. Nah, fitur yang lain juga mereka menyediakan self-guided walk yang menyediakan detailed route as well as distance and description of sites and scene. Nah, di mana kita bisa lihat kalau produk walaupun ini additional produk, tapi produk ini itu encourage audience dan juga dapat nge-sustain behavior mereka dalam melakukan self-walking environments. Nah, ini selanjutnya ada contoh dari 3 product levels yang kita sudah bahas. Misalnya di sini kita lihat di kolom yang pertama, ada get tested for HIV or AIDS within 6 months of having unprotected sex. Nah, di sini kita lihat bahwa core produknya itu adalah early detection, yang kita mau ada treatment dan juga prevention of spreading the disease. Sedangkan actual produknya atau tangible goods yang bisa digunakan oleh audit kita adalah rapid HIV test, dan juga di mana resultnya itu bisa dilihat dengan durasi 30 menit, di mana sebelumnya itu audiens itu harus menunggu sebanyak 2 minggu. Dan yang terakhir ada augmented product, ini yang additional support-nya yang bisa ngebantu removing barriers, yaitu ada disediakan counseling untuk partners gitu. Nah, ini sama dengan kasus-kasus yang lain gitu ya. Nah, lalu kita lanjut ke decision regarding tangible goods. Kita sebagai social marketer itu akan menghadapi several decision ketika kita mendevelop atau mengenhance tangible goods yang kita gunakan untuk campaign kita, yang dapat membantu encourage audience untuk meng-acquire, utilize, atau konsumsi. Nah, berikut adalah pertanyaan-pertanyaan yang perlu kita konsiderasi ketika kita ingin mengenhance tangible goods ini. Gitu. Yang pertama adalah, apakah ada kebutuhan untuk new tangible goods yang mungkin akan greatly support the behavior change. Nah, di sini contohnya itu ada di diabetes ya, ini untuk memonitor sugar levels, di mana tangible goods-nya itu adalah painless needle-free mechanism sebagai pengganti dari finger prick blood test yang mungkin lebih mudah dilakukan dan juga akan mengencourage more regular monitoring. Lalu yang kedua adalah apakah tangible goods yang ada sekarang itu perlu di-improve atau di-enhance. Nah, ini contohnya ada mengimprove bulky dan uncomfortable life vest yang banyak dianggap jelek gitu bentuknya, dengan life vest yang lebih minimalis dan juga bentuknya lebih seperti suspender gitu. Lalu pertanyaan ketiga adalah apakah ada opportunity atau kebutuhan untuk substitute product. Nah, di sini itu contohnya ketika kita mau menawarkan audiens terhadap produk-produk yang lebih healthier dan juga safer, yang masih memenuhi kebutuhan dan keinginan si audiens tersebut. Misalnya, contohnya kita menawarkan produk-produk seperti fat-free dairy products, non-alcohol beers, dan juga decaffeinated coffee. Lalu selanjutnya kita membahas mengenai decision regarding service, di mana dinyatakan bahwa di social marketing environment kita itu perlu menyediakan jasa untuk mensupport the desired behavior change yang bisa menginclude education related services, personal service, counseling services, clinical service, dan juga community services. Nah, pertanyaan-pertanyaan yang perlu kita pertimbangkan ketika membuat keputusan mengenai jasa ini adalah yang pertama, should a new service be developed and offered? Contohnya ini ada kasus di Kidzania, di mana Kidzania ini mereka memprovide sebuah aktivitas yang menyenangkan bagi anak-anak, tapi mereka juga ada added value-nya, yaitu education related service, yaitu memberikan pelajaran ke experience yang menyenangkan ini. Lalu pertanyaan kedua adalah apakah jasa yang sudah ada itu perlu di-improve atau di-enhance? Misalnya, ini ada kasus di mana
apa namanya 50% dari callers itu yang ingin bertanya tentang recycling, akhirnya mereka menutup teleponnya karena mereka biasanya customer service itu membuat mereka menunggu lebih dari 5 menit gitu. Nah, ini kan ada room for improvement di mana selayaknya misalnya customer service itu mempunyai respons yang lebih cepat, mungkin audiens yang ingin menanyakan lebih lanjut tentang recycling ini akan bisa lebih ter-encourage gitu untuk melakukan desired behavior, di sini kasusnya tentang recycling. Nah, kita lanjut ke design thinking. Nah, design thinking di sini tuh lebih fokus kepada bagaimana pendekatan untuk mendesain produk yang bisa nge-fulfill human desire, solve problems, dan juga create world-changing innovation. Nah, design thinking di sini yang dimaksud adalah kita sudah masuk ke tahap meng-apply elements of design ke thinking social marketing kita gitu, seperti shape, size, color, sound, and texture process yang akan mengenhance actual features of the physical objects or the experiencing process. Nah, contohnya di sini ada aktivitas yang dilakukan oleh PATH dengan Quick Design, di mana mereka itu menemukan challenge bahwa low income households itu mempunyai difficulties untuk mengerti bagaimana menggunakan household water treatment dan juga safe storage. Nah, yang mereka lakukan adalah mereka melakukan longitudinal ethnographic study mengenai user experience dengan produk household water treatment and safe storage. Nah, hasilnya adalah dengan melakukan research ini, mereka bisa mengetahui apa yang bisa berguna dan juga apa yang tidak berhasil gitu, dan mereka bisa mengidentifikasi key product attributes yang bisa nge-influence behavior adoption dan juga behavior yang sustain gitu untuk correct use of future iteration of household water treatment and safe storage products. Nah, selanjutnya adalah branding. Branding di sini itu dinyatakan bisa membantu create visibility dan juga memorability. Nah, yang bisa kita lakukan di social marketing adalah memperhatikan brand names-nya gitu, karena brand names itu bisa digunakan untuk mengidentifikasi ini programnya maksudnya apa, dan juga bisa membantu produk tersebut digunakan secara consistently in an integrated way. Nah, banyak sekali kampanye-kampanye social marketing yang menggunakan nama ini untuk nge-highlight produk mereka tuh seperti apa. Misalnya ada contohnya Designated Skipper, mereka nge-highlight desired behavior mereka apa. Ada juga yang fokus di desired benefit seperti meet your match gitu. Ada yang stick with maskotnya, dan juga ada juga yang draw attention to the competing behavior. Nah, yang terakhir ada ethical consideration for product platform, adalah di mana kita harus selalu mengevaluasi product decision kita dengan cara nge-revisit each component of the product platform gitu. Next, kita masuk ke the second P, yaitu price. Nah, price ini kalau di social marketing itu dinyatakan dengan cost yang priority audience asosiasikan ketika mereka ingin mengadopsi desired behavior. Ada monetary dan juga non-monetary. Kalau monetary ini lebih ke goods or services yang mereka harus bayar ketika mereka adopting the behavior. Misalnya membeli life vest atau helm, atau paying for a swim class untuk toddlers mereka. Kalau non-monetary ini lebih ke cost yang diasosiasikan dengan time, effort, dan energi yang mereka harus keluarkan ketika mereka ingin mengadopsi desired behavior. Hal ini juga bisa termasuk psychological risk dan juga losses yang mereka bisa dapatkan, dan juga experience, dan juga physical discomfort yang mereka dapatkan ketika mereka nge-adopt desired behavior. Misalnya kalau mereka ingin berhenti merokok, pasti mereka mengalami physical discomfort dulu awal-awalnya.
Nah, bagaimana kita bisa ngedetermine insentif dan disinsentif? Jadi ada ditemukan objective dan opportunity dalam tool price ini untuk nge-develop dan juga provide insentif yang dapat menaikkan dan menurunkan cost. Nah, yang pertama itu ada increase monetary benefits for behavior. Monetary benefits ini bisa jadi termasuk gift cards, allowance, cash incentive, dan juga price adjustment yang nge-reward si customer ini ketika mereka mengadopsi proposed behavior. Contohnya ini ada kasus monetary incentive for blood donations, di mana mereka melakukan research dari 100.000 donor di American Red Cross. Setengah dari donor ini ditawarkan insentif dan setengahnya lagi tidak diberikan insentif. Nah, hasilnya ini ternyata gift card itu meningkatkan likelihood mereka untuk donating lebih lanjut gitu, dimana yang $5 gift cards ini nge-increase donation by 26% dan juga kalau diberikan $10 gift card lebih tinggi lagi menjadi 52%. Lalu yang kedua ada increase non-monetary benefits for behavior, di mana di social marketing environment mereka biasanya ketika mengadopt behavior itu mereka merupakan bentuk dari pledge or commitment, recognition, dan juga appreciation untuk acknowledge the adoption of a desired behavior. Dan hal ini itu biasanya nge-increase self-respect mereka gitu. Contohnya ini ada rewarding fair play, di mana dulu itu di Minnesota Hockey pemain itu sering terjadi aksi violent, jadi atmosfer game itu violent. Nah, akhirnya untuk menindaklanjuti dan menurunkan atmosfer ini, mereka create program namanya Fair Play Point, di mana tim itu akan mendapatkan extra point di tiap game ketika mereka mengambil fewer than a designated number of penalty minutes. Lalu yang ketiga ada decrease monetary cost for behavior. Nah, ini tuh bisa mengurangi monetary cost yang mereka harus keluarkan. Misalnya ada diskon coupons dan juga trial incentive, misalnya untuk menaikkan penggunaan bus, mereka mendapatkan free aid rights gitu dengan menggunakan bus, ada cash discount. Jadi ini lebih ke pengurangan dana yang mereka harus keluarkan. Contohnya ini ada kasus bike helmet coupons, di mana di Seattle itu dulu mereka jarang menggunakan helm, apalagi di anak-anak, karena berdasarkan research helm itu dianggap terlalu mahal gitu. Jadi mereka lebih memilih untuk tidak pakai helm. Nah, akhirnya yang dilakukan adalah mereka memberikan diskon coupons, di mana harga helm itu jadi lebih murah setengah gitu, dan juga 5.000 helmet diberikan secara gratis untuk low cost families. Nah, hasilnya 7 years later penggunaan helm berubah drastis dari 1% menjadi 57% among children in Greater Seattle area, sedangkan untuk adult increase to 70%. Nah, yang keempat ada decrease non-monetary cost for behavior. Ini adalah taktik-taktik yang bisa digunakan untuk decreasing time, effort, dan juga physical cost. Nah, ada several potential tactics yang bisa kita gunakan yang dipropose oleh Gamunden. Yang pertama adalah provide social products, di mana kita itu nge-deliver psychological rewards seperti public recognition. Lalu yang kedua ada gather endorsement dari credible sources yang mungkin bisa mengurangi stigma yang memalukan gitu ketika mereka ingin nge-adopt produk yang dianggap embarrassing gitu. Lalu yang ketiga adalah nge-provide target adopters dengan informasi yang meyakinkan gitu mengenai produk mereka, atau dengan free trial of the product, sehingga mereka bisa nge-experience apa yang bisa dilakukan produk tersebut dan apa yang produk tersebut janjikan.
Lalu yang terakhir ada solicit seals of approval from authorities institution, yaitu mendapatkan kesepakatan dari authoritative institution seperti American Dental Association atau institution yang highly respected lainnya. Lalu yang kelima ada increase monetary cost for competing behaviors, di mana taktik ini sih sebenarnya untuk lebih nge-influence policy maker, karena monetary yang paling efektif itu biasanya often competing with increasing taxes atau denda. Ini contohnya ada persuading legislators di Washington, di mana mereka nge-persuade policymakers untuk menaikkan harga tiket, harga denda ketika mereka texting while driving menjadi $124. Lalu yang keenam ada increase non-monetary cost for competing behavior. Jadi ini ketika mereka memberikan non-monetary cost associated with choosing the competing behavior, di mana di sini itu bisa kita nge-emphasize on negative public recognition. Contohnya ini ada the Filthy 15, di mana jadi Filthy 15 ini mereka nge-create website yang nge-show property yang tidak in full compliance with municipal codes. Jadi dia nge-show foto-foto building atau properti di list website mereka, dan juga memberitahukan apa sih proses clean up yang mereka harus lakukan, dan juga hal ini tuh bisa di-track oleh neighbor dan juga citizen, walaupun di website ini tidak ngasih tahu spesifik ini properti siapa, tapi mereka ngasih fotonya. Nah, hal ini kan bisa menimbulkan efek yang malu gitu ya. Nah, ini bagaimana sih kita bisa nge-set harga untuk tangible goods and services? Nah, ini berikut adalah principles atau principles yang bisa nge-guide kita untuk decision making gitu, untuk membuat sebuah objektif. Yang pertama adalah maximizing retained earnings, where the primary consideration is money making. Lalu yang kedua adalah recovering costs, where the revenue is expected to offset a portion of cost. Yang ketiga adalah nge-maximize the number of target adopters, di mana primary purpose itu nge-influence orang sebanyak mungkin untuk menggunakan jasa atau membeli produk tersebut. Misalnya providing kondom yang gratis untuk farm workers. Lalu yang keempat ada social equity, di mana kita nge-reach underprivileged atau high risk segment, di mana segmen ini adalah yang priority, dan mengaplikasikan different prices according to ability to pay. Dan yang terakhir adalah di marketing, where pricing strategies are used to discourage people from adopting a particular social product. Misalnya menaikkan tax on cigarettes. Nah, kalau misalnya kita sudah menentukan pricing objektifnya, maka setting specific prices-nya ini akan menjadi lebih mudah. Berikut adalah opsi yang kita bisa gunakan. Yang pertama ada cost-based pricing. Jadi pricing itu berdasarkan desired or established profit margin atau rate of return on investment. Lalu ada competitive based pricing, di mana harga itu ditentukan oleh prices for competing atau similar product and services. Misalnya di sini LifeFast gitu, mereka membuat diskon di fast mereka menjadi lebih murah dibanding competing fast yang tidak Coast Guard approved. Lalu yang terakhir ada value based pricing. Jadi pricing ini berdasarkan analisis dari si target adopters price sensitivity, evaluating demand at varying price points. Gitu. Nah, next slide akan dibahas oleh Mbak Mawad. Silakan Mbak Mawad. Oke, thank you Diva. Selanjutnya saya akan membahas place, making access convenient and pleasant. Jadi kita ini dalam convenience oriented world,
di mana budget dari kita itu menempatkan nilai yang sangat tinggi pada sebuah kenyamanan. Kalau dalam komersial marketing, place itu sering disebut dengan distribution channel. Tapi penting untuk diklarifikasi bahwa place itu tidak sama dengan communication channel. Berikut ini adalah develop place strategy. Jadi tujuan dari place marketing ini adalah untuk mengembangkan strategi yang membuatnya menyenangkan dan senyaman mungkin bagi audiens untuk perform perilakunya, gitu loh. Kemudian memperoleh goods and services apapun dalam menerima sebuah sebuah pelayanan gitu, services gitu. Di sini terdapat 10 strategi yang akan dijelaskan lebih lanjut pada slide berikutnya. Next, please. Nah, yang pertama ini ada make the location closer, yaitu lebih dekat. Itu contohnya di sini adalah ada dental office di mana banyak anak itu tidak mendapatkan perawatan gigi secara rutin, di mana mereka ini berjuang dan dari berbagai hambatan, misalnya ada yang tinggal di desa, tunawisma, kemiskinan, dan lain-lain. Gitu. Sebuah klinik ini bernama Smile Mobile, yaitu melakukan travels to komunitas all across Washington State. Gitu. Ini merupakan modern dental office yang membawa jasanya langsung itu ke anak-anak yang tidak memiliki akses, di mana terdapat berbagai fasilitas seperti X-ray, kemudian dokter yang full time dan tim sukarelawan. Gitu. Dan The Mobile Clinic ini pertama kali itu diluncurkan pada tahun 95 dan 2018 itu kemudian diberlakukan kembali, di mana Smile Mobile ini melayani seperti amal organisasi bisnis untuk mengkoordinasi kunjungan ke kota dari seluruh negara bagian. Tuh. Kemudian yang kedua ini ada extend awards, di mana contohnya ini dalam survei pemilihan presiden sebanyak 15.167 warga negara US itu tidak memilih karena alasan itu terlalu sibuk atau memiliki jadwal yang bertentangan. Namun ternyata wilayah origin ini memiliki tingkat partisipasi pemilihan tertinggi, mana mungkin ini karena pemungutan suaranya itu dilakukan dengan mudah, yaitu voting only by email. Di sana ini tidak ada polling place, dan hari pemilihan itu hanya deadline untuk menyerahkan surat suaranya aja. Tuh. Surat suara ini dikirimkan ke pemilihan terdaftar itu 14 sampai 18 hari kerja sebelum pemilihan. Kemudian pemilihan itu dapat melengkapi surat suara itu di rumah, di mana pokoknya sesuai dengan kenyamanan mereka sendiri. Pemilih ini memiliki waktu 2 minggu untuk drop surat suaranya itu melalui banyak lokasi yang sesuai dengan kenyamanan mereka. Salah satunya itu di tempat pusat kota seperti gambar di samping ini. Selanjutnya, di sini ada yang ketiga itu ada bidder the point of decision making, di mana contohnya ini DanSafe merupakan sebuah organisasi non-profit yang mempromosikan kesehatan dan keselamatan. Jadi mereka ini mengikutsertakan upayanya untuk mengurangi narkotika, di mana DanSafe ini dalam reportnya itu menyebutkan bahwa staf volunteernya itu menyediakan informasi tentang drugs, safe sex, dan another health dan safety masyarakatnya. Itu. Next, please. Yang keempat ini ada make location more appealing, di mana contohnya ini adalah DLA hambatan bagi pengendara sepeda adalah tidak adanya jalur sepeda yang aman.
menyenangkan dan interconnecting bike path and lanes gitu. Di mana tahun 96 kemudian Department of Transportation memberikan a template for a bicycle path, lanes, and merit bicycle dan police untuk diimplementasikan di sepanjang kota di LA. Tuh. Kemudian yang kelima ini ada overcome physiological barriers, di mana weakness, yaitu contohnya di sini adalah potensi bagi pet ownersnya itu punya beberapa pertimbangan atau barriers atau hambatan gitu terkait dengan visiting animal shelter gitu untuk melihat hewan-hewan yang tersedia. Kekhawatiran mereka ini mempengaruhi psikolog gitu, bahwa mungkin nih nanti mereka akan membawa pulang hewan peliharaan, tapi sebenarnya mereka itu nggak mencari itu sebenarnya. Tuh. Kemudian yang keenam ini adalah be more accessible than competition. Tuh. Pada bagian ini contohnya adalah Lansing Center for Behavioral Economics and Childhood itu Nutrition at Cornell, di mana bertujuan untuk menyediakan solusi yang berbasis penelitian yang mendorong makanan sehat di ruang makan siang gitu di sekolah. Nah, berikut ini ada beberapa strategi yang terkait, ada 12 ya, di mana ada di sini beberapa strategi itu, misalnya makanan bergizi itu diletakkan di awal makan siang, kemudian menggunakan appealing word di label healthy foods, misalnya creamy corn dibandingkan dengan tulisan yang corn aja tuh, dan sebagainya. Kemudian ada yang ketujuh adalah make access to the competition more difficult and pleasant, di mana contohnya ini di Washington ini menjadi negara yang melaksanakan sebuah undang-undang yang melarang merokok di semua tempat umum, gitu. Di mana Washington Tobacco Prevention prevensi ini dan kontrol programnya itu juga menyediakan layanan service to help people, di mana membatasi anak-anak untuk mendapatkan tembakau, melakukan kampanye public awareness dan media campaigns, kemudian mendukung program di komunitas sekolah dan evaluasi efektivitas kegiatan lainnya. Kemudian ada yang kedelapan itu Beaver Priority Audience Shops, di mana contohnya ini adalah uh, apa mammogram in the mall, gitu, yaitu sebuah proses pemeriksaan payudara manusia yang menggunakan sinar X untuk melihat kelenjar payudara, di mana untuk pertama kalinya itu di Michigan, Detroit dan Detroit Institute atau sebuah lembaga gitu, the mall located ini memberikan suasana yang nyaman bagi pasien untuk melakukan pemeriksaan, dan tentunya dibandingkan dengan misalnya RSUD itu rumah sakit umum daerah itu lebih kayak mengintimidasi, mempunyai suasana yang berbeda ketika dibandingkan dengan misalnya kita melakukan pemeriksaan di sebuah mall tuh. Kemudian ada yang kesembilan ini be where priority audience hangouts, di mana contohnya ini adalah pengujian HIV/AIDS di Engage di Houses, di mana dari sebuah artikel itu dijelaskan bahwa merupakan upaya baru dan agresif untuk public health, di mana dengan menguji hasil tes HIV secara cepat di pemandian, di mana terdapat konselor kesehatan ini mengunjungi pemandian untuk mengelola standar pengujian HIV, di mana dengan adanya upaya baru ini konselor konselor dan klien itu mempresentasikan hasil dalam waktu 20 menit setelah mengambil tes tersebut. Dengan adanya tes kayak gini nih, mengidentifikasi 33 kasus baru. Tuh.
Kemudian yang terakhir ke-10 ini ada work with existing distribution channel, di mana contohnya ini adalah industri farmasi ini secara sukarela itu create a program medication return gitu. Ada pengembalian obatnya, pengembalian obat itu programnya, di mana program ini menyediakan cara yang nyaman bagi publik yang untuk mengembalikan obatnya itu di mana no charge, di mana obat yang tidak terpakai, expire, terus ada termasuk resep obat-obat dan non resep, kemudian produk herbal dan vitamin lain-lainnya itu. Kemudian masuk ke social franchising, di mana implementasi signifikan ini pertama kali dari social social franchising ini dilakukan tahun 90-an oleh Population Service International atau PSI, di mana mereka ini membuat Green Start di Pakistan yang menyediakan family planning, sexual and reproductive health services, kemudian maternal and child health services, dan tuberculosis diagnosis, di mana Green Start ini services dan produk ini sekarang didistribusikan melalui sebuah national network, nationwide network. Kemudian bagaimana sih mengelola distribution channel gitu dalam situasi goods and services campaigns ataupun program network intermediaries ini mungkin diperlukan untuk mencapai prioritas sebuah distribusi channel gitu, di mana Kotler dan Roberto ini menjelaskan bahwa terdapat 4 tingkatan distribusi, di mana dalam zero level channel ini distribusi itu langsung dari market sosial ke priority audience, di mana tangible goods and services itu didistribusikan by email, over the internet, door to door atau melalui outlet yang dikelola oleh social marketing organization. Kemudian ada one level channel, ada satu perantara distribusi yaitu retailer. Kemudian ada two level channel, akan berurusan dengan distribusi dan retailer. Kemudian ada three level channel, di mana national distributor find local distributors. Nah, berikut ini masuk ke bagian promotion, di mana promosi ini adalah persuasive communication yang dirancang dan dikirim ke priority audience untuk berubah menjadi sebuah action, di mana strategi komunikasi ini merupakan komponen terakhir dari step 7 ini yang akan membahas strategi untuk mengembangkan message dan memilih messenger, dan present 12 tips untuk mengembangkan strategi kreatif. Next plus ini, berikut ini adalah message strategi, di mana pada bagian ini kita akan fokus pada what you want to communicate itu. Ini terinspirasi dari what you want your priority audience to do. Kemudian yaitu fokus pada campaign yang dijalankan dan sertakan call to action. Kemudian ada kalau audience to know, yaitu pilih fakta dan informasi mengenai penawaran dalam message campaigns yang dilakukan. Misalnya kita menawarkan good and service tangible terkait kampanye makan. Pesan yang diinginkan oleh audiens adalah bagaimana melakukan terkait kampanye maka pesan yang diinginkan oleh audiens maka adalah bagaimana melakukan perilaku tersebut gitu. Dan terakhir ini ada I believe, di mana di sini fokus tentang apa yang ingin dipercayai oleh dan dirasakan akibat dari key message tersebut. Tuh.
Kemudian yang kedua ini adalah messenger strategi, di mana jadi siapa audiens priority yang untuk menyampaikan pesan dari campaigns atau mensponsori atau yang mendukung gitu. Di sini ada 6 pilihan messenger, yaitu di mana yang pertama ada sponsoring organization. Dalam social marketing ini cenderung sosial sektor publik atau non-profit organization yang menjadi sponsornya gitu. Yang kedua ada partners, di mana mungkin dalam tahap awal sebuah campaign ini kan perlu pendanaan yang tidak sedikit ya, yang dapat menjadi partner dalam pemasaran sosial ini bisa dari public, private, dan non-profit partnership. Kemudian ada yang ketiga ada spokesperson, di mana yaitu dalam beberapa organisasi dan campaign menggunakan spokesperson ini menjadi hal penting dalam menyampaikan sebuah pesan gitu. Pilihan terbaik dalam spokesperson ini adalah seseorang yang terkenal dan upaya yang dilakukan orang itu juga sesuai dengan campaign-nya gitu. Namun strategi ini ternyata mempunyai risiko karena kemungkinan spokesperson itu terlibat dalam sebuah skandal. Maka dalam hal ini mungkin kita beralih ke adanya yang namanya endorsement gitu, di mana endorse dari luar organisasi ini misalnya mencantumkan nama atau logo organisasi untuk menampilkan testimonial yang lebih formal untuk mendukung kampanye kita. Kemudian ada mainstream audience, di mana yaitu closer relationship with your audience. Ini bisa jadi orang yang kepercayaan gitu oleh semua audiens. Kemudian yang terakhir ada maskot, yaitu represent the brand gitu, mewakili brand. Misalnya campaign yang dijalankan adalah hidup sehat dan rajin sikat gigi, maka bisa memakai maskot yang gambar gigi gitu. Kemudian di sini terakhir ini ada kreatif strategi, di mana terdapat 12 tip kreatif strategi termasuk dari logo, jenis huruf, slogan, dan lain-lain. Di sini yang pertama ini kreatif tipsnya itu ada keep it simple and clear, di mana social marketing itu fokus pada perilaku. Maka dari ini diperlukan sebuah instruksi yang sederhana dan clear, agar instruksi yang sederhana dan clear ini agar audiens itu tertarik dan mengadopsi perilaku tersebut, di mana sebuah instruksi yang jelas ini sangat diperlukan, di mana sebuah instruksi visual itu diperlukan untuk dapat memberikan atau dapat mempengaruhi membuat perilaku tampak sederhana dan jelas. Kemudian ada fokus on audience benefit, di mana masyarakat yang diinginkan ini dan diharapkan audiens ini sebagai imbalan dari melakukan perilaku tersebut gitu. Hal ini lebih efektif ketika manfaat yang dirasakan itu sudah lebih besar daripada biaya yang dirasakan. Kemudian yang ketiga ini adalah when using fair, provide solution and credible sources, di mana ketika sebuah kalimat misalnya rokok menyebabkan kanker, mana hal ini merupakan sebuah bentuk di mana hal ini kalimat tersebut itu bukan sebuah bentuk ancaman yang menyebabkan ketakutan, melainkan sebuah emosi yang dipicu yang mempengaruhi fakta tersebut. Kemudian ada message that are vivid, concrete, and personal, di mana menyajikan informasi yang jelas, dipersonalisasi, dan harus konkret. Sebuah pesan tersebut yang disampaikan kepada campaign, di mana kemudian ada make message easy to remember, di mana misalnya dengan tema yang dengan beserta tagline dari campaign yang dilakukan, di mana dalam pemasaran sosial pesan itu memberikan beberapa petunjuk tambahan tentang apa yang tampaknya dapat membantu audiens itu untuk ingat tanpa harus audiens itu untuk ingat apa yang harus dilakukan. Kemudian ada have a little fun sometimes, di mana dalam pemasaran sosial itu seringkali hal ini menjadi kontroversial, di mana karena mengakibatkan rasa takut oleh audiens. Namun disarankan lebih baik untuk memasukkan hal yang fun itu perlu mengetahui kapan menggunakan solusi ini dan kapan tidak digunakan. Kemudian ada try for idea
ide gitu, di mana contoh dari pemasaran sosial yang bagus adalah campaign yang dilakukan Departemen Kesehatan Nasional untuk campaign menyusui seperti gambar di samping ini. Campaign ini tampak lebih jelas ketika melihat langsung iklan yang tertera gitu. Kemudian ada consider a question instead of a need, di mana mengajukan pertanyaan ini dapat menjadi kekuatan untuk perubahan yang positif gitu. Jadi sebuah teknik yang disebut dengan self prophecy effect gitu, di mana atau mempengaruhi perilaku seseorang yang membuat prediksi diri. Kemudian ada make norms more visible, di mana didasarkan pada konsep sentral teori norma sosial bahwa sebuah perilaku orang itu dipengaruhi oleh persepsi. Ketika sebuah perilaku belum itu menjadi norma sosial, namun salah satu strateginya adalah meningkatkan persepsi bahwa orang lain itu terlibat dalam perilaku tersebut. Tuh, kemudian ada tell real story about real people, di mana menceritakan kebenaran dan orang yang menyampaikan pesan pun harus kredibel gitu dan menyenangkan. Ketika pesan tersebut kisah nyata, real story, maka memberikan contoh nyata sehingga emosi yang diberikan itu akan lebih lengkap dengan audiens. Kemudian adalah try crowdsourcing, di mana crowdsourcing ini dapat menghasilkan elemen kreatif, di mana crowdsourcing ini sering eh, digunakan online komunitas untuk upaya penelitian yang informatif, pretest, dan evaluatif gitu. Kemudian yang terakhir ini, tips yang terakhir ini ada Apple to psikografik karakteristik gitu, di mana psikografis ini sifat-sifat seperti sebagai kepribadian, gaya hidup, nilai, minat, dan sikap seringkali dapat membawa kita ini lebih ke dalam faktor persuasif daripada demografi itu sendiri. Gitu. Nah, selanjutnya bagian promosi selanjutnya akan dijelaskan oleh Caca. Silakan, Ca. Nah, oke, makasih Mbak Mawat. Sekarang saya Salsabila akan melanjutkan penjelasan tentang strategi promotion, yaitu selecting communication channels. Tujuannya adalah untuk social marketers dapat memutuskan apa campuran communication channels yang paling efisien dan efektif untuk menjangkau dan menginspirasi priority audience untuk melakukan action yang diinginkan. Sebelumnya di sini ada contoh kampanye social marketing di Kanada yang bertujuan untuk mendorong tindakan preventif terhadap preventable injuries atau cedera yang sebenarnya itu dapat dihindarkan apabila orang-orang lebih berhati-hati dalam bertindak. Misalnya kayak nggak main HP ketika lagi nyebrang, terus berkendara lebih pelan di zona sekolahan, menggunakan pelampung, dan sebagainya. Priority group dari audiens dari kampanye ini adalah British Columbians berumur 25 hingga 54 tahun yang dianggap sebagai orang-orang yang menderita beban cedera terbesar dari preventable injuries ini di Kanada. Dan mereka adalah orang tua atau pengasuh dari kelompok rentan lainnya. Mereka ini tuh dianggap udah aware sama kampanye preventable injuries ini, tapi mereka tuh masih juga nganggap kalau misalnya injury-injury ini tuh nggak bakal kejadian sama dirinya mereka gitu, dan nganggap kalau pengetahuan mereka itu udah cukup untuk bisa melindungi diri mereka dan orang di sekitarnya. Nah, maka dari itu, Preventable sebagai organisasi yang membawa konsep ini nge-approach mereka dengan cara nge-respect pengetahuan yang telah si priority audience-nya miliki dan ngasih reminder untuk nge-aplikasiin pengetahuan tersebut di momen-momen yang relevan atau yang paling beresiko. Nah, Preventable ini akhirnya menggabungkan antara penggunaan social media, mass media, dan juga tanda-tanda di tempat yang memiliki potensi resiko injury seperti gambar yang ada di sini. Misalnya ngingetin pengendara untuk gunain helm di tempat parkir sepeda. Terus juga sign untuk hati-hati di tempat yang biasanya ada banyak anak-anak. Dari sini hasilnya itu terlihat bahwa British Columbians yang udah ke-expose sama kampanye ini lebih berhati-hati dan benar nge-apply knowledge yang
mereka punya untuk bisa menghindari resiko dari preventable injuries tersebut. Nah, efek ini juga terlihat meskipun preventable ini enggak menggunakan campaign ads sebagai salah satu channels-nya. Jadi ini nunjukin pentingnya efisiensi dan efektivitas campuran channels yang digunakan untuk berkampanye. Eh, di buku itu disebutkan ada beberapa keputusan yang harus digunakan ketika memilih channel komunikasi. Yang pertama, tipe channel. Yang kedua, media vehicle yang spesifik. Dan yang ketiga adalah timing untuk menyampaikan komunikasinya. Nah, di sebelah kanan ini ada tabel yang nunjukin banyak pilihan channel komunikasi yang bisa dipilih oleh para social marketers. Untuk communication types atau media channels dibagi menjadi 3 kategori, yaitu mass media channels, selective, dan personal. Nah, mass media ini biasanya digunakan ketika sekelompok besar orang perlu dengan cepat diinformasikan atau dibujuk tentang suatu isu atau desired behaviors. Nah, jadi penggunaan mass media ini jadi ada kebutuhan bagi para audiens untuk tahu, percaya, atau ngelakuin sesuatu. Kategori yang kedua ada selective media channels yang biasanya digunakan di mana para priority audience ini bisa di-reach dengan cost yang lebih efektif melalui targeted media channels dan atau ketika mereka perlu mengetahui secara lebih lengkap atau detail ketimbang apa yang ada di format mass media. Lalu di kategori yang ketiga yaitu personal media channels, merupakan tipe channel yang biasanya penting untuk bisa nge-achieve behavior change objectives. Untuk communication types atau media channels dibagi menjadi 3 kategori, yaitu mass, selective, dan personal. Mass media biasanya digunakan ketika sekelompok besar orang perlu dengan cepat diinformasikan atau dibujuk tentang suatu isu atau desired behavior. Jadi ada kebutuhan bagi para audiens untuk tahu, percaya, atau ngelakuin sesuatu. Terus kategori yang kedua ada selective media channels yang biasanya digunakan di mana para priority audience itu bisa di-reach dengan cost yang lebih efektif melalui targeted media channels dan atau ketika mereka perlu mengetahui secara lebih lengkap atau detail ketimbang apa yang ada di format mass media. Terus di kategori yang ketiga yaitu personal media channels yang merupakan tipe channels yang biasanya penting untuk bisa nge-achieve behavior change objektif. Approach ini itu paling baik digunakan ketika memerlukan intervensi atau interaksi personal untuk bisa deliver informasi secara lebih detail, ngatasin masalah atau concerns, ningkatin kepercayaan dan komitmen. Setelah pilih channel mana, social marketers itu harus bisa nentuin communication vehicle-nya yang dirasa tepat. Misal stasiun TV apa, acara radio apa, majalah apa, media website mana, dan di event manakah booth-nya itu harus dibikin. Setelah udah tahu channel dan vehicle komunikasinya, social marketers juga harus nentuin timing yang tepat. Nah, timing di sini itu bisa dalam bentuk bulan, hari, minggu keberapa, dan juga jam berapa kampanye tersebut bakal di-launch, didistribusiin, diimplementasikan, atau di-air di media. Selain tipe media vehicle dan timing komunikasi, social marketers juga harus menentukan communication funding sources yang kebagi menjadi 3 tipe media, yaitu paid, earned, dan owned. Communication channels di buku dibagi menjadi 2, yaitu traditional dan new communication channels.
Ada beberapa traditional communication channels yang disebutin. Yang pertama ada advertising dan public service announcements. Seperti yang kita tahu, kalau misalnya di advertising pada commercial marketing itu biasanya akan si marketersnya itu bayar atau beli slotnya supaya pesan dapat ditunjukkan di TV, majalah, billboard, dan lain-lain. Tapi untuk social marketers yang bekerja di sektor publik atau non-profit organizations, ada opportunity untuk ngedapetin unpaid advertising yang disebut sebagai public service announcements atau PSA. Nah, PSA ini enaknya bisa aja didapetin dengan harga yang gratis atau diskonnya itu besar banget. Tapi biasanya marketers itu akan punya level kontrol yang sangat rendah soal di mana dan kapan message-nya itu akan tayang. Contoh dari PSA itu dapat dilihat di figur 14,4 ini. Selanjutnya, ada public relations yang merupakan visibilitas gratis untuk kampanye sosial. Aktivitas-aktivitas yang sukses bisa nge-generate free mentions tentang program di media, biasanya dalam bentuk berita TV atau artikel. Nah, public relations atau publicity ini juga disebut sebagai earned media. Kadang organizations bakal nge-hire PR firms gitu untuk nge-handle kampanye. Tapi juga ada staf internal organisasi yang khusus nge-handle PR kampanyenya. Ada juga special events yang dapat nge-generate visibilitas dari effort yang diambil. Dengan channel ini, social marketers bisa berinteraksi dengan priority audience dan ngebolehin mereka untuk nge-ekspresiin perilaku yang bisa aja dibutuhkan. Nah, special events ini bisa dalam bentuk yang berbeda-beda dan di lokasi tempat para priority audience-nya itu ada. Contohnya di sini ada di figur 14,5. Selanjutnya ada printed materials, salah satu channels yang paling familiar untuk ngelakuin effort pemasaran sosial. Printed materials ini bisa dalam bentuk brochures, newsletter, booklets, flyers, calendars, bumper stickers, door hangers, dan katalogs yang berisi informasi detail tentang kampanyenya. Nah, printed materials ini juga memungkinkan si audiens untuk nge-share materi ini ke orang-orang di sekitarnya. Selanjutnya ada special promotional items, misalnya kayak baju, topi, pulpen, senter, tato sementara, botol minum, dan sebagainya. Lalu ada signage dan displays yang biasanya digunakan untuk nge-launch dan nge-sustain pesan dari kampanye. Contohnya di sini ada figur 14,9 yang taruh pesannya di sebuah rambu di taman untuk ngingetin pengunjung untuk bisa bertanggung jawab dengan kotoran anjing mereka masing-masing. Nah, channel komunikasi tradisional yang terakhir ada personal selling atau face-to-face selling. Nah, channel ini dianggap paling efektif untuk digunakan di later stages of a buying prosesnya. Selanjutnya ke new communication channels. Yang paling pertama ada social media, di mana penggunaan teknologi itu dianggap punya banyak potensi mulai dari ningkatin timeliness of communication, terus memanfaatkan network audience-nya, nge-expand reach, nge-personalize message, ngefasilitasin interaksi, dan juga nge-influence behavior yang diinginkan. Pesannya juga bisa disampaikan dalam banyak format. Ada misalnya Facebook sebagai salah satu platform media sosial yang dianggap sebagai robust platform karena ngebolehin marketers untuk nge-reach target secara lebih spesifik dari fitur-fitur iklan yang ditawarkan. Selain Facebook, ada juga blogs sebagai sarana untuk ngasih informasi secara lebih detail dan panjang. Habis itu Twitter yang bisa nge-breakdown barriers dan nge-co-create collaborative models untuk nge-support behavior change. Selanjutnya texting yang bisa nge-reach secara personal untuk nge-komunikasiin pesan dari isu yang ingin diangkat. Lalu ada Instagram, platform yang digunakan untuk nge-reach dan nge-engage younger audience. Channel selanjutnya yaitu online videos yang memperbolehkan para marketers untuk bercerita sehingga para marketers ini bisa nge-inspire para penontonnya. Lalu ada juga websites yang nawarin paid dan unpaid channel options. Website ini dianggap sebagai critical touch points untuk para konsumen, di mana bisa dijadiin channel yang ngebuat
para priority audience nggak cuma aware tapi juga inspired dan nge-support kampanyenya. Selanjutnya itu ada popular entertainment media, misalnya TV, radio, video games, dan lainnya yang bisa menjadi sarana entertainment ataupun edukasi. Channel selanjutnya adalah public art. Public art ini bertujuan untuk dapat nge-influence behavior yang punya potensi untuk nge-sustain behavior dan juga narik perhatian media untuk ngedapetin publicity atau free mentions. Channel yang terakhir ada product integration yang kalau biasanya di commercial marketing ini kita lihatnya dalam bentuk product placement. Tapi kalau untuk social marketing biasanya message-nya itu akan ditaruh di produk komersial atau packagingnya. Contohnya di sini ada Barbie yang bisa ngangkat kotoran anjingnya untuk nunjukin behavior tersebut. Selanjutnya ada 8 faktor yang bisa menjadi guide untuk ngambil keputusan penggunaan channel komunikasinya. Yang pertama adalah lihat lagi apa sih objektif dan goals dari kampanyenya yang udah di-set pada step keempat planning prosesnya. Nah, terus yang kedua adalah untuk nentuin seberapa banyak orang yang ingin di-reach dan berapa frekuensinya dalam suatu periode. Faktor yang ketiga adalah profil dari priority audience dan media habit mereka. Faktor ini penting banget untuk diperhatiin, terutama untuk nentuin platform media sosial apa yang bakal digunain. Juga paid advertising. Selain itu berguna juga ketika memilih media vehicle-nya. Faktor yang keempat adalah untuk bisa being there just in time. Menurut social marketers, momen ideal untuk berbicara dengan priority audience adalah ketika mereka akan memilih antara alternatif competing behaviors. Social marketers ingin bisa memanfaatkan peluang terakhir untuk dapat nge-influence keputusan ini. Selanjutnya, faktor kelima, yaitu being there in the event of. Jadi social marketers ini pingin siap-siap untuk events yang mungkin muncul yang dapat memotivasi priority audience untuk mendengarkan, belajar lebih banyak, dan mengubah perilaku mereka. Jadi kayak nyiapin untuk opportunity communications gitu. Faktor yang keenam yaitu integrated marketing communications, yaitu mengkoordinasikan dan mengintegrasikan channel-channel komunikasi yang digunakan dengan cara memberikan pesan-pesan dengan standar grafik yang konsisten pada seluruh channel. Nah, approach IMC ini tuh punya manfaat yang signifikan untuk meningkatkan efisiensi pengembangan materi komunikasi dan juga efektivitas komunikasi. Selanjutnya faktor yang ketujuh yang dapat ngebantu untuk memutuskan communication channel adalah manfaat dan untuk mempertimbangkan manfaat dan kerugian tiap channel media. Dan faktor yang ke-8 yang dapat dikonsiderasi adalah mengenai budget yang merupakan penentu terakhir dalam memilih communication channels. Selain 8 faktor yang telah disebutkan, ethical considerations juga harus menjadi pertimbangan bagi social marketers ketika menentukan channels mana yang cocok digunakan untuk mengkomunikasikan isu terkait. Juga gimana sih akses dan skill dari para priority audience untuk menggunakan internet atau new media. Sekian presentasi kelompok kami tentang step ke-7 dalam proses strategic planning tentang 4Ps. Terima kasih.